Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi semakin hari semakin banyak yang terbongkar. Salah satu pengurus tim TPUA yang bernama Rustam Effendi membongkar tentang ijazah Jokowi. Dia mengatakan yang bikin ijazah Jokowi namanya Eko Sulistyo. Dan dia juga menambahkan anaknya Dumatno mengakui kalau foto yang nempel di ijazah Jokowi itu adalah foto bapaknya. Nah, ini semakin banyak fakta-fakta baru tentang ijazah Jokowi. Jadi kalau kita lihat, walaupun polisi menghentikan kasus ijazah ini, apa karena semakin banyak bukti-bukti baru sehingga polisi pun tidak bisa membantah lagi kalau memang dugaan ijazah Jokowi itu adalah palsu. Baik langsung saja kita simak pernyataan dari Rustam Effendi, yaitu salah satu pengurus dari tim TPUA. Bang, yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Kenapa lo kok bisa tahu ya? Saya ikut kesana kesini gitu loh. Dan pada suatu hari saya ketemu si Profesor Paiman di Polda Metro tuh, ketika melaporkan Bang Bitor ya. Saya bilang ke Paiman, Bang izin bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu namanya Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya, kita samperin, kita kejar ke Solo. Si Paiman tuh mukanya merah, ketakutan, kayak mau menghindar dari saya. Nah, sebelah saya ada si Parat Abbas tuh. Nih, saya udah ngomong Parat Abbas, kita mau cari si Eko Sulistyo. Parat Abbas tinggalin saya. Nah, artinya saya menduga ini memang keterlibatan orang-orang geng Solo ini, terutama si Eko ini harus diselidiki nih. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini nih. Ini teman saya, anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi harus jelas, polisi harus berada di tengah-tengah menjalankan tugasnya. Jangan mengkriminalisasi kami yang berani membongkar ijazah Jokowi. Listio Sigit aja nggak berani bongkar ijazah Jokowi. Polda, ini ada anak bangsa yang mau berjuang, mau dikriminalisasi, mau ditangkap katanya puluhan orang. Kan artinya ini negara udah rusak. Nah, kira-kira siapa sosok yang dimaksud oleh Pak Rustam Effendi yang mengatakan bahwa pembuat ijazah Jokowi adalah Eko Sulistyo. Jadi Eko Sulistyo ini kalau kita baca, dia adalah seorang aktivis politikus dan penulis yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Ia lahir di Kendal, Jawa Tengah pada tahun 1968. Jadi beberapa poin penting tentang Eko Sulistyo. Jabatannya, Eko Sulistyo pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Politik dan Diseminasi Informasi di Kantor Staf Kepresidenan. Selain itu, ia juga pernah menjadi komisaris PT PLN, aktivis. Ia juga seorang aktivis 1998 yang merupakan alumnus Universitas 11 Maret atau UNS. Politik, Eko Sulistyo memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik. Ia pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPU Kota Surakarta periode 2003-2008 dan juga menjadi konsultan Dinas Tata Ruang Surakarta saat Jokowi menjabat sebagai wali kota. Nah, itu apa yang disampaikan Bapak Rustam Effendi sedikitnya nyambung dengan biografinya yang pernah menjadi orang terdekat Jokowi. Coba kita baca beberapa komentar netizen di sosial media. Ada komentar dari Jamin Simatupang, makin kompak bongkar terus. Kalau rakyat sudah tidak bersuara, maka otoriter seperti Hitler memakai instrumen negara, merontokkan prana hukum yang luhur. Ada komentar dari Wanda, dari semula juga publik tak percaya foto di ijazah UGM Jokowi adalah foto Jokowi. Dan publik sudah lama tahu foto itu adalah Dumatno yang sekarang petinggi di perusahaan milik LBP. Biarpun ketatnya menyimpan rahasia, akhirnya terbuka juga. Apa Eko juga akan ditersangkakan? Jadi tidak mungkin orang-orang Jokowi ini bakal ditersangkakan. Yang ada malah sebaliknya, orang yang menuntut yang membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi ini malah yang dikriminalisasi, seperti Rismond, Roy, Dr. Tifa ada 12 termasuk Bapak Rustam Effendi itu menjadi terlapor juga. Ada komentar dari peternak gurame, adili Jokowi penipuan puluhan tahun Memang nggak bisa dipungkiri kalau Jokowi ini menipu seluruh rakyat Indonesia sampai yaitu Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik berdebat dengan kuasa hukum Roy Suryo CS yang bernama Ahmad Khodinuddin menuduh bahwa Ahmad Khodinuddin melakukan fitnah ke Jokowi. Padahal fakta memang demikian. Jokowi adalah seorang pembohong.
Dan ini disampaikan oleh kuasa hukum Ahmad Khodinuddin ya. Benar-benar membungkam mulut Ferdy Damanik, dan ini benar-benar cukup memalukan. Coba kita lihat videonya. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti, bukan sekedar narasi. Yang kedua, jangan juga diasumsikan kalau ditunjukkan bukti akan gini, ditunjukkan saja, enggak kok. Janganlah berpraduga, tunjukkan dulu. Tahan dulu, interupsi akan kembali, saya jeda. Kemarin Dr. Tifa di acara Rakyat Bersuara menjadi bintang tamu, akhirnya ya membungkam termol Jokowi yang bernama Adi Gogon Dermawan ya. Dia menunjukkan ya buku alumni Kehutanan UGM sebagai bahwa bukti Jokowi pernah kuliah di UGM. Tetapi pada akhirnya Dr. Tifa lagi-lagi membongkar bahwa buku tersebut adalah palsu. Apalagi ya di halaman depan buku tersebut tertulis buku alumni 25 tahun. Ternyata setelah dibongkar oleh Dr. Tifa bukan 25 tahun melainkan 31 tahun. Lagi-lagi ya termul dipermalukan oleh Dr. Tifa. Jadi tidak ada kebohongan yang sempurna ya. Pada akhirnya mereka pun ya secara tidak sadar sudah mempertontonkan kebohongannya sendiri. Ya sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya. Oke. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya, lanjut. Lanjut yang kedua. Lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta, bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari dua halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Podcast saya ini saya peruntukkan bagi siapapun yang menginginkan perubahan, bukan mengarah pada fitnah, dilengkapi dengan data. Jadi kalau yang hanya komentar, ini sebentar lagi pakai oranye atau dan sebagainya, itu kayaknya nggak butuh seperti itu ya. Karena negara ini sudah mulai berproses ya. Polisi juga tidak gegabah dan seterusnya. Nah, saya semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya, mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia Sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 8:10 atau 20 lebih 10. Yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak? Dia mengatakan, ya ada dokter Andes, ada insinyur. Tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan
melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, jadi tidak pernah dicek, ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, ya, rekan saya sahabat Suharsono juga memang tidak diverifikasi, ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa, kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo yang notabene adalah ketua DPCPD, juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsipnya nggak ada. Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Apa? Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat. Sebelum mengajukan gugatan itu kami sudah mengirim surat kepada KPU, Semanam, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Jadi ini vlog singkat saya sore ini. Besok akan saya susul dengan data-data lain. Misalkan saya mewawancarai wartawan senior Aryono Lestari yang pernah tinggal berdekatan dengan Hari Mulyono, ya. Hari Mulyono ini siapa nanti akan kita sampaikan. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang terdidik, orang yang berakal, orang yang merdeka dan berani menyatakan merdeka di negara yang memang harus kita merdekakan. Salam akal waras, merdeka. Sepupunya Pak Jokowi itu kok memang secara bentuk bentuk lengkungan bibir, terutama bibir atas dan bibir bawah, dan juga kelancipan dari hidung, itu lebih sesuai ke Pak Dumatno. Karena kan kalau Pak Jokowi radar begini, terus ininya juga nggak terlalu melengkung, ininya juga itu lengkungan bibir atas itu lebih sesuai. Makanya kalau secara software pun, ya, lebih presentasi kecocokannya lebih sesuai ke Pak Dumatno gitu loh, Mbak. Terutama lengkungan ini, tulang hidung. Oh iya, hidung yang sangat lancip gitu. Nah ternyata usut punya usut, katanya dia salah satu pengurus atau pejabat di salah satu perusahaan Toba Sejahtera gitu, ada hubungan dengan Lut Binsar Panjaitan. Nah itu kalau ditelusuri dan jumpa orangnya itu lebih mengasihkan juga itu, Mbak. Iya, tapi kental banget sama Jokowi orangnya. Ya. Oh ya. Kental banget, sangat-sangat riskan. Sangat riskan untuk mendapatkan informasi tentang Dumatno ini. Mustahil. Tapi kan nggak apa-apa kalau dicoba. Tapi juga saya kan juga belum paham orangnya. Dan informasi itu malah baru kali ini saya dapat Dumatno. Dumatno baru kali ini dapat. Padahal di media sosial banyak loh, Mbak. Abang, bentar dulu. Ini kan saya mau bacain komen dari teman-teman di YouTube dari Batam Gamer. Dia sudah berulang kali message adik ipar Jokowi almarhum Insinyur Hari Mulyono, alumni UGM Fakultas Kehutanan. Sepupu Jokowi, Dumatno Utomo, wajahnya mirip seperti di foto ijazah Joko Widodo. Jadi ini ada, saya menarik kesimpulan ya. Dari orang ini saya menarik kesimpulan bahwa yang punya ijazah adalah Hari Mulyono yang bergelar insinyur. Fotonya. Tapi pakai fotonya Dumatno Budi Utomo. Dan buatnya di Pramuka. Ini baru dugaan. Dugaan ya. Jadi udahlah, Pak Jokowi ngaku saja, minta maaf. Skripsi Anda itu tidak pernah diuji. Tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Transkrip nilai Anda juga tidak ada tanda tangan dekan. Tidak ada tanda tangan pembantu dekan. Namanya juga tidak ada. Artinya apa? Transkrip nilai itu kosong melompong.
berarti Anda tidak lulus dari kesarjanaan UGM. Sekarang waktunya untuk mengaku ijazah yang Anda pakai itu untuk mencalonkan diri tahun 2014 dan 2019. Mengaku sajalah daripada para termul ini menjadi gentayangan, menyerang dan segala macam. Ya kan? Yuk katakan termul ya. Boleh saya katakan untuk kamu semua? Keledung. Oke, MBA online. Makasih. Kata siapa MBA online? Saya lebih tua dari kamu dan saya lulus tahun 96 MBA. MBA belum ada di sini. Pamantasan nang lunsot Manila. Oke, baik. Tonton sampai habis. Berikut ini adalah kumpulan video kebohongan dan manipulatif seorang Jokowi yang dengan sadar dipertontonkan kepada 270 juta rakyatnya sewaktu Jokowi jadi presiden. Seorang presiden loh, presiden terang-terangan membohongi rakyatnya, terang-terangan berkata dusta. Manusia macam apa ini Jokowi? Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Ini masalah komitmen. Kita berkomitmen. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Kita harus tegas, harus berani. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok import gitu loh. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Kalau anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, November itu gini-gini. Ngebut Final Space Station Crew Compartment that brings a bay with Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga minta jangan sampai
memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi sekali lagi Pak Kesmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD, kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Sudah kepalang basah. Aku siap perang melawan Anda para Termul dan Jokowi. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang,